Bulan yang lalu Simbah meninggal dunia. Sepengetahuan saya, sewaktu sehat Simbah mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Hanya saja pada waktu sakit parah beliau hanya berbaring di tempat tidur. Yang seperti itu bagaimana? Ya, berarti simbahmu semasa hidupnya itu termasuk orang Islam yang mengerjakan sholat. Maka boleh, sekarang sudah sedo. Dulu ketika sedo disolatkan, nah sekarang didoakan, boleh. Ada lagi? Kejadian ini kami alami baru kemarin. Ada jenazah 2 orang meninggal karena kecelakaan. Kami dan rekan-rekan takziah sholat jenazah sekali. Selesai sholat, istri menegur, kok tidak sholat 2 kali? Saya jawab, cukup sekali. Pertanyaan, apakah yang saya lakukan bersama-sama rekan itu sudah betul, Ustaz? Betul. Jadi kalau ada yang meninggal lebih dari 1, cukup sekali menyolatkannya. Nah, cuma jenazahnya saja, cara meletakkannya yang dibedakan. Kalau itu yang meninggal kebetulan ada laki dan perempuan jenazahnya, maka yang laki-laki itu diletakkan dekat imamnya. Sedangkan jenazah wanita, jenazah perempuan diletakkan dekat kiblah, dekat kiblat, cukup sekali disolatkan. Dulu Ibnu Umar itu pernah menyolatkan 9 jenazah laki dan perempuan. Ya, annahu shalla ala tis'i janaiza rijalin wa nisa'in. Ibnu Umar itu pernah menyolatkan 9 jenazah yang terdiri dari laki dan perempuan jenazahnya. Faja'alar rijal mimma yalil imam. Nah, jenazah yang laki-laki diletakkan dekat imam. Wan nisa mimma yalil kiblah. Jenazah wanita atau perempuan diletakkan dekat kiblat. Wasoffahum soffan wahidan. Diletakkan 1 sof sejajar, cuma yang laki dekat dengan imam, yang jenazah perempuan itu diletakkan dekat kiblat. Samping itu dulu Ummi Kulsum, putrinya Ali, istrinya Umar, pernah ketika beliau sedo bersama anak laki-lakinya disolatkan hanya sekali menyolatkannya, ya. Putranya itu diletakkan dekat imam. Pada waktu itu imamnya Sa'id bin Al-As. Kemudian ibundanya yaitu Ummi Kulsum tadi diletakkan dekat kiblat. Nah, di antara yang hadir pada waktu itu ada di situ Ibnu Abbas, kemudian ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id, ada Abu Qatadah. Nah, setelah selesai menyolatkan, ya, sekali sholat, kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan fa'angkartu dzalika, aku tidak setuju dengan yang demikian ini. Nah, lantas Ibnu Abbas, Abu Qatadah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, beliau-beliau itu semuanya menjawab as-sunnah, seperti ini sesuai dengan sunnah. Maka sudah betul yang panjenengan lakukan, cukup sekali menyolatkan. Lah, 2 orang yang meninggal tadi, apakah laki-laki semua atau laki dan perempuan? Kalau laki dan perempuan, maka jenazah laki-laki dekatkan imam, jenazah yang perempuan dekatkan kiblat. Kemudian disolatkan, sholat jenazah cukup 1 kali, tidak terus 2 kali, karena yang meninggal lebih dari 1 tidak lantas
2 kali tidak. Ya, ada lagi. Saya punya keponakan sekolah di pondok. Dia memiliki masalah dengan teman-temannya di pondok, sering dipalak, dan juga ada yang pinjam uang tidak dikembalikan. Keponakan saya itu masa kecilnya sering dimarahi orang tuanya, juga anaknya cengeng, dan apa-apa dipikir banget sehingga sering pusing. Apakah harus lapor pada wali kelasnya? Soalnya santrinya takut kalau lapor malah tambah parah. Ya, kalau memang betul kondisinya seperti itu, ya maka tidak masalah, laporkan saja pada wali kelas atau ustadznya. Insya Allah wali kelasnya, ustadznya itu juga bijaksana, tidak akan memberitahu siswa-siswa lainnya atau santri-santri lainnya bahwa anak tadi atau orang tua dari anak tadi yang melaporkan. Insya Allah punya cara tersendiri yang namanya pendidik itu. Bagaimana informasi pembulian semacam itu, nanti cara menanganinya insya Allah ustadz-ustadz yang ada di pondoknya atau guru-gurunya itu punya cara tersendiri biar teman-temannya tidak mengetahui juga. Memang ini menjadi masalah ya, ketika tahu melapor lah, memang anaknya dengan teman-temannya mungkin tambah dikucilkan. Nah, pendidik yang baik, pondok atau sekolah itu tentu punya cara yang bijaksana. Nah, nanti kalau tidak dilaporkan bisa jadi pondoknya tidak tahu ustadz-ustadznya, guru-gurunya tidak mengetahui ada pembulian semacam itu, maka perlu dilaporkan. Cuma ya, di cross check juga, jangan asal laporan, cross check apa betul. Jadi dilaporkan pada ustadznya, minta mohon pada ustadz-ustadznya apa betul terjadi hal semacam ini. Bisa jadi pula karena anak tidak kerasan di pondok kemudian membuat laporan yang neko-neko yang sebetulnya tidak terjadi. Nah, maka kalau memang keadaannya betul seperti yang diceritakan ini, dilaporkan biar gurunya tahu, biar ustadz-ustadznya juga mengetahui. Nah, nanti punya cara yang bijaksana. Saya yakin para asatidzah di pondok itu punya cara yang bijaksana untuk menyelesaikan, karena beliau-beliau itu sebagai pendidik, bukan hanya sebatas pengajar. Kalau pendidik insya Allah akan mendidik untuk kebaikan semuanya ya. Namun demikian tetap biarkan anak itu beradaptasi terus dengan lingkungannya, itu yang akan menguatkan jiwanya ya. Kalau anak di pondok nangis, biarkan nangis, tidak masalah. Orang tua di rumah tidak perlu bersedih hati ya. Anak itu nanti akan beradaptasi dengan lingkungannya. Dia jatuh akan berusaha untuk bangkit ya, itu yang akan menguatkan jiwanya, akan menyuburkan jiwanya. Nah, maka kalau anak telepon, laporan, nangis ini itu dengan nangis dan lain sebagainya, orang tua tidak perlu gelisah, kuatkan saja, dikuatkan, tidak perlu dibela, dikuatkan. Nah, nanti kalau orang tua setiap anak di pondok telepon, kemudian apa yang menjadi laporan anak, lantas orang tua membela tanpa menyelidiki dulu, nanti akan melakukan intervensi ke aturan pondok atau aturan sekolah. Banyakan orang tua begitu. Misalkan di pondok itu ya, ada 500 santri misalkan. Kalau sedikit-sedikit orang tuanya, anaknya nelpon nangis-nangis, kemudian orang tuanya
membela secara membabi buta tanpa tabayun dulu, berarti akan ada 500 intervensi ke dalam aturan pondok. Nah, kalau wali santri itu sudah mengintervensi aturan pondok, nah itu susah nanti. Ustadz-ustadznya tidak mengasuh santrinya saja, jadi juga harus mengasuh wali santrinya. Insya Allah anak-anak baik di dalam pondok, mereka beradaptasi dengan lingkungan dalam pengawasan. Kalau ada sedikit masalah dengan teman-temannya itu wajar, kuatkan saja, ya. Dikuatkan, tidak perlu kepikiran sing neko-neko, engkogek, nah tidak perlu seperti itu. Ada pembulian, memang betul, ada laporan itu, laporkan pada ustadznya secara baik-baik. Jadi pondok itu ya, menerima masukan, tetapi tidak menerima intervensi. Masukan boleh, masukan yang mendidik, yang membangun. Nah, kalau intervensi, mohon maaf, pondok tidak akan menerima intervensi dari siapapun. Itu biar nidhamnya berjalan dengan tegak. Insya Allah terus tetap dalam pengawasan guru-gurunya. Sedikit ada masalah, wajar. Karena memang pondok itu tempat santrinya itu dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang. Maka di situ dididik dengan satu nidham yang sama. Dari perbedaan latar belakang, perbedaan suku, kemudian disatukan dalam satu pondok, dididik dengan satu nidham yang berlandaskan Quran Sunnah, untuk mendidik semua santrinya punya akhlak yang mulia. Maka akan terjadi sedikit permasalahan antar santri, gesekan antar santri, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya boleh itu dilaporkan saja, insya Allah nanti ustadznya punya cara yang bijaksana. Ada lagi? Ada calon ibu niatnya mau USG tapi dokternya laki-laki. Bagaimana menurut Islam, apa diperbolehkan? Boleh didampingi mahramnya. Seorang ibu mau USG, dokternya laki-laki, boleh didampingi mahramnya. Di samping itu dokter biasanya juga tidak sendirian, ada perawat yang membersamai. Boleh saja ibu tadi didampingi baik suaminya atau anaknya. Yang jelas ada pendamping dari mahramnya. Boleh, ya ada lagi.